guys, baik lagi bersama saya Yudis di channel Kita Ceritain. Kali ini kita bakal bahas salah satu film lawas yang berasal dari Jerman, yaitu Das Experiment. Gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk alur filmnya. Film diawali ketika seorang pria bernama Tarek yang menemukan info pekerjaan dengan tawaran uang puluhan juta. Untuk mendapatkan uang tersebut, dia harus mengikuti sebuah eksperimen yang mengharuskannya untuk tinggal di penjara selama 14 hari. Tarek yang tertarik dengan tawaran tersebut memutuskan untuk ikut tes wawancaranya. Tidak hanya Tarek, beberapa orang juga terlihat mengantri untuk mengikuti tes tersebut. Tak lama setelah itu, datang seorang wanita yang bernama Dr. Grimm. Dr. Grimm mengumumkan bahwa sebelum mereka nantinya dimasukkan ke dalam penjara, mereka harus melakukan sebuah tes terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang menjadi tahanan dan siapa yang menjadi penjaga. Di hari yang sama, Tarek datang menemui mantan bosnya saat ia bekerja di perusahaan berita. Ia meminta kepada bosnya itu untuk mempublish pengalamannya saat di penjara nanti di media cetak agar ia bisa mendapatkan uang tambahan. Tak hanya itu, Tarek juga membeli sebuah kacamata dengan kamera tersembunyi yang akan ia gunakan untuk merekam pengalamannya selama di penjara nanti. Malamnya, saat ia sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang menabraknya. Kecelakaan tersebut akhirnya mempertemukannya dengan seorang perempuan yang bernama Dora. Saat itu, Dora terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah. Rupanya ia baru saja kehilangan ayahnya. Melihat kondisi Dora, akhirnya Tarek membawa Dora ke rumahnya. Mereka menghabiskan waktu bersama. Sejak saat itu, Tarek selalu memikirkan Dora. Keesokan harinya, Dr. Ton yang merupakan kepala eksperimen tersebut memberikan arahan kepada para subjek. Ia meminta agar tidak terjadi kekerasan saat di penjara nanti. Kemudian mereka dipisahkan menjadi dua tim penjaga dan tim tahanan. Singkat cerita, eksperimen pun dimulai. Di hari pertama itu, para tahanan masih bersikap biasa saja kepada para penjaga seolah mereka tidak memiliki perbedaan di sana. Dalam eksperimen tersebut, ada sejumlah peraturan. Pertama, nama para tahanan akan diganti dengan sebuah nomor. Kedua, para tahanan harus memanggil para penjaga dengan panggilan hormat. Ketiga, saat lampu dimatikan tidak boleh ada yang berbicara. Dan yang terakhir, makanan yang diberikan harus dihabiskan. Setelah membacakan peraturan itu, para penjaga memasukkan para tahanan ke dalam sel yang masing-masing berisikan 3 orang. Dalam eksperimen tersebut, Tarek merupakan tahanan nomor 77. Selama di sana pula, ia selalu memikirkan kekasihnya Dora. Ya, mereka baru saja menjalin hubungan. Lagi-lagi kita bisa lihat bahwa para tahanan masih kurang menghormati para penjaga. Seringkali mereka melanggar aturan yang sebelumnya sudah diberikan. Suatu hari, tahanan nomor 82 tidak mau menghabiskan susunya, sehingga Tareklah yang meminumnya. Melihat perilaku Tarek, para penjaga pun dibuat kesal. Malamnya, para penjaga sedang santai sambil berbincang. Mereka juga menyinggung perbuatan salah satu penjaga bernama Eckert yang kurang tegas kepada para tahanan. Eckert yang mendengar hal tersebut langsung keluar dari sana dan melampiaskan emosinya pada para tahanan. Tanpa alasan yang jelas, Eckert meminta Tarek untuk push up. Awalnya Tarek tak mau, namun setelah kedua teman selnya juga disuruh, dengan terpaksa Tarek pun menuruti perintah Eckert. Setelah berhasil memerintah para tahanan tadi, Eckert diberi selamat oleh teman-temannya karena sudah bersikap tegas. Di hari kedua, lagi-lagi tahanan nomor 82 enggan meminum susunya. Rupanya ia merupakan penderita laktose intolerance, di mana tubuhnya tidak bisa mencerna laktosa yang terkandung dalam makanan, salah satunya susu. Untuk mengganti susunya yang tak habis, tahanan 82 diperintahkan untuk push up.
Namun sebelum itu, dengan cepat Tarek mengajak tahanan yang lain untuk ikut melakukan push up bersama tahanan 82. Melihat sikap Tarek itu membuat para penjaga semakin tak suka dengannya. Malamnya, Tarek didatangi oleh para penjaga yang hendak menghukumnya. Namun dengan cepat Tarek justru mengunci para penjaga dalam sel itu. Semakin hari, para tahanan semakin tidak terkendalikan. Mereka saling melakukan kekerasan satu sama lain. Salah satu penjaga bernama Berus kemudian memberikan solusi. Menurutnya, untuk mengendalikan situasi itu setidaknya harus ada satu tahanan yang dipermalukan. Melihat kondisi yang semakin ricuh, akhirnya para penjaga mematikan lampu sel dan meminta para tahanan untuk melepaskan bajunya sambil menyemprotkan gas pemadam kebakaran kepada mereka. Tarek yang masih berada di luar sel juga dipaksa untuk melepaskan bajunya dan setelahnya ia diborgol agar teman-teman dapat melihatnya. Akibat dari usahanya itu, Dr. Ton kemudian memberikan selamat kepada para penjaga karena berhasil mengatasi situasi tersebut tanpa adanya kekerasan. Malamnya, para penjaga yang dipimpin oleh Berus menculik Tarek. Ia digunduli bahkan dikencingi oleh para penjaga. Salah satu penjaga bernama Bos yang melihat itu merasa tak nyaman dan merasa kasihan kepada Tarek. Di sisi lain, Dr. Ton merasa kesal karena kejadian Tarek yang digunduli tidak terekam CCTV. Ia khawatir bahwa jika ini berlanjut, maka kekerasan akan terjadi. Keesokan harinya, Tarek masih bermusuhan dengan Berus. Kondisi di penjara pun semakin parah. Banyak kekerasan yang terjadi sampai-sampai ada salah satu tahanan yang meminta untuk dipulangkan. Suatu hari, ada salah satu tahanan yang panik hingga menyerang para penjaga. Berus yang melihat hal tersebut tanpa pikir panjang langsung memukul tahanan itu hingga gagar otak. Dr. Grimm yang melihat kejadian itu bersikeras kepada Dr. Ton agar mengeluarkan Berus dari eksperimen ini. Namun Dr. Ton menolaknya dengan alasan akan mempengaruhi hasil eksperimennya nanti. Semakin hari, para tahanan semakin patuh kepada para penjaga. Saat mereka dikumpulkan, para penjaga menunjukkan sebuah kotak hitam yang nantinya akan digunakan untuk menghukum para tahanan yang tidak patuh pada aturan. Setelah melihat kotak hitam itu, Dr. Grimm semakin yakin untuk menghentikan eksperimen mereka. Karena hal tersebut sudah melewati batas. Namun lagi-lagi Dr. Ton menolak pendapatnya. Suatu hari, Tarek diperintahkan untuk membersihkan toilet dengan bajunya. Bahkan ia harus menggunakan pakaian itu lagi setelah selesai membersihkan toilet. Setelah itu, para tahanan lain diizinkan untuk menemui keluarganya, sedangkan Tarek tidak. Melihat Tarek yang menangis, membuat bos yang tak tega langsung memberikannya baju dan mengizinkan Tarek untuk menemui Dora. Tarek kemudian mengambil kesempatan itu dengan meminta bos untuk memberikan sebuah surat kepada Dora. Namun saat bos akan pergi menemui Dora, ia dihadang oleh Berus. Pria itu juga mengambil surat yang dibawa bos lalu menghampiri Dora dan berkata, "Semua baik-baik saja." Saat kembali menemui para penjaga yang lain, Berus berkata kepada mereka bahwa bos telah berkhianat dan memihak kepada para tahanan. Mendengar hal tersebut, tanpa pikir panjang mereka langsung membawa bos dan menjadikannya tahanan. Salah satu asisten Dr. Ton dan Dr. Grimm melihat adanya kericuhan yang terjadi di dalam sel. Ia buru-buru menghubungi para dokter itu, namun tidak ada satupun yang menjawab. Setelah urusannya selesai dengan bos, Berus kemudian memancing Tarek dengan berkata bahwa ia telah berkencan dengan Dora. Mendengar hal tersebut, Tarek hendak memukul Berus. Sialnya Tarek justru kembali dipukuli oleh para penjaga lain serta dimasukkan ke dalam kotak hitam. Tahanan nomor 82 yang melihat kejadian itu, lantas ditutup mulutnya oleh para penjaga. Dr. Grimm yang telah kembali sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi di penjara itu. Tiba-tiba, Eckert menyuruh Dr. Grimm untuk berganti pakaian serta membawanya ke dalam penjara. Dr. Ton yang mendapat kabar mengenai kondisi penjara saat itu langsung segera kembali ke sana. Di sisi lain, terlihat Tarek yang masih berusaha untuk keluar dari kotak hitam. Eckert yang berhasil membuat Dr. Grimm menjadi tahanan, berusaha untuk memperkosanya.
Tak lama setelah itu, terdengar juga suara keras yang berasal dari kotak hitam. Di sana terlihat Tarek yang berhasil keluar dari sana. Eker yang melihat Tarek langsung mengajaknya baku hantam. Para tahanan lain pun tidak diam. Mereka berusaha membantu Tarek dan mencekik leher Eker. Setelah berhasil mengambil kunci, Tarek membuka semua sel tahanan dibantu oleh Dr. Grimm. Di sana juga terlihat tahanan nomor 82 yang sudah meninggal akibat kehabisan banyak darah. Berus melihat dari CCTV bahwa para tahanan sedang mencoba kabur dari salah satu dinding sel. Ia pun menyuruh teman-temannya untuk menangkap para tahanan itu. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Mereka terpisah menjadi 3. Ada para tahanan yang menemukan jalan buntu sehingga terkepung oleh para penjaga. Ada juga Tarek dan satu tahanan lain masih berlari mencari jalan keluar. Sedangkan bos yang juga sendirian dikejar oleh Eker. Namun akhirnya ia selamat setelah memukul Eker menggunakan tabung pemadam kebakaran hingga tewas. Sebelum tewas, Eker sempat bertemu dengan Dr. Ton yang terkejut dengan kondisi penjara saat itu. Tanpa sengaja, bos menembakkan peluru ke kepala Dr. Ton. Di sisi lain, Tarek dan satu tahanan lain berhasil dikepung oleh para penjaga. Namun akhirnya lagi-lagi mereka berhasil selamat setelah melumpuhkan para penjaga itu. Di akhir cerita, mereka berkumpul di bawah basement sambil melihat jenazah Eker dan tahanan 82 dibawa keluar. Dalam eksperimen ini, terdapat 2 orang meninggal dan 3 orang luka-luka. Eksperimen yang harusnya berjalan selama 14 hari harus dihentikan setelah 6 hari masa percobaan. Kemudian Berus ditangkap atas tuduhan pembunuhan sedangkan Dr. Ton juga ditangkap karena melakukan eksperimen berbahaya dan ilegal. Di sisi lain, Tarek dan Dora kembali bersama dan menjalankan kehidupannya. Begitulah akhir dari film Death Experiment yang rilis tahun 2001. Apa pendapat kalian tentang film yang satu ini? Coba komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel kita agar kamu gak ketinggalan dengan film seru lainnya.